Pemirsa, kinerja Bea dan Cukai tengah disorot. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan merumahkan 16.000 pegawai. Purbaya bahkan mengungkit keputusan paling ekstrim dalam sejarah Republik Indonesia, yakni langkah Soeharto pada 1985 yang membekukan Bea Cukai dan merumahkan seluruh pegawainya selama 4 tahun. Waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS. Itulah semoga kalimat yang terungkap dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menegaskan bahwa ancaman ini bukan retorika kosong. Jika evaluasi 2026 menunjukkan kegagalan reformasi, maka seluruh pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Jadi mereka orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Bendahara negara itu mengungkapkan bahwa langkahnya sudah diiringi restu Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan total. Menurut Purbaya, langkah ini harus ditempuh secara serius demi memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Bea dan Cukai. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Tahun 2026 nanti tentunya akan menjadi ujian terbesar Bea Cukai dalam sejarah modern Indonesia. Bukan tidak mungkin, Purbaya bahkan mengungkit keputusan paling ekstrim dalam sejarah Republik ini, yakni mengulang langkah Soeharto pada 1985 yang membekukan Bea Cukai dan merumahkan seluruh pegawainya selama 4 tahun. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapin. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sih sudah aman lah. Artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Wacana pembukuan itu diungkapkan Purbaya karena melihat banyaknya masalah di Bea Cukai. Menteri Keuangan itu menyebut ada sederet modus nakal yang dilakukan beberapa oknum dan mencoreng institusi Bea Cukai. Mulai dari siasat under invoicing hingga bocornya barang ilegal masuk ke Indonesia. Bahkan, ada juga modus barang yang diselundupkan ke negara lain terlebih dulu, sehingga membuat pencatatan ekspor-impor yang ada di Indonesia berbeda dengan negara tujuan. Satu hal yang digarisbawahi adalah, wacana pembukuan ini justru bukanlah berita negatif, tapi akan memberikan semangat baru bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan perbaikan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengancam akan membekukan dan merumahkan 16.000 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika perbaikan internal tidak segera dilakukan. Lalu apakah ancaman tersebut serius dan relevan dilakukan ataukah hanya sebagai shock therapy? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Malam Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus sudah bergabung bersama kami Pak. Ya. Menteri Keuangan menegaskan sudah meminta izin Presiden untuk membenahi Ditjen Bea Cukai selama setahun ke depan ini. Nah, pengamatan Pak Trubus, separah apa sih sebetulnya kondisi Ditjen Bea Cukai sehingga perlu perhatian khusus atau ya digalakin lah sama Menteri Keuangan? Iya, kalau kondisinya memang sudah cukup parah kalau berdasarkan pedagang thrifting yang sudah istilahnya melaporkan ke DPR, itu kan jelas bahwa ada oknum-oknum dari Bea Cukai yang bermain di situ. Bayangkan aja satu bulannya bisa 100 ton yang masuk ke Indonesia, dan itu juga melewati berbagai cara. Ya, artinya ada yang lewat perbatasan, ada yang lewat pelabuhan, dan ada yang lewat jalur-jalur lain. Itu yang jelas. Yang kedua, memang beberapa waktu yang lalu itu kan sudah jelas ada di antara pegawai itu yang suka flexing kan. Waktu itu ditemukan dari Kepala Bea Cukai Makassar dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang sudah
terus itu semuanya, dan itu publik sempat ramai viral di mana-mana, dah itu menyebabkan masyarakat juga makin mencurigai tentang keberadaan bea cukai ini. Jadi kondisinya itu. Nah, karena itu langkah yang paling tepat kalau hanya sekedar apa istilahnya ancam mengancam atau sekedar warning seperti itu, menurut saya belum efektif jera, kecuali satu ya, kalau menurut saya itu harus dibentuk satgas reformasi bea cukai, dan itu harus melibatkan orang luar, artinya entah akademisi, entah praktisi, entah teknokrat atau apapun masuk di situ, sehingga ada pengawasan, ada kontrol yang kuat, dan sekaligus ada rekomendasi yang menurut saya memadai dan komprehensif. Atau yang kedua itu political will-nya adalah dibekukan sementara, nah kemudian sambil dibenahi secara keseluruhan. Karena apa? Karena ini kan penyakitnya sudah dari A sampai Z, katakanlah dari hulu ke hilirnya gitu, sehingga perlu satu keberanian, dan tidak ada pada ucapan ini harus melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap keberanian Jokowi. Dan ini masa lalu sudah menunjukkan, artinya di era-era Orde Baru dulu ya, kalau dengan Pak Purbaya mau seperti Pak Ali Wardana atau Pak Tadius Paruyo zaman dulu ya boleh-boleh saja, karena itu kan hal yang baik, sehingga diserahkan kepada swasta, dan secara khusus swasta akan bekerja lebih baik, dan ini kan juga mengurangi beban negara, efisiensi gitu Mbak ya. Ya, Pak Trubus, tadi Anda katakan menarik ya, bahwa bekukan saja sementara begitu. Nah, ini apakah memang realistis dilakukan di zaman sekarang? Karena itu kan pernah dilakukan di era Orde Baru. Realistis saja Mbak, karena kan harus pembenahan itu harus sifatnya menyeluruhkan. Karena apa? Karena kalau misalnya hanya konteksnya ini reformasi secara internal saja, itu tidak akan efektif Mbak, karena persoalannya kan yang dulu saja pengalaman sudah banyak harus dipindahkan ASN-nya, artinya pegawainya harus dipindah eselon 1, eselon 2, dipindah kemana-mana juga nggak jera gitu. Tetapi kalau sekarang kan belum investigasi, artinya investigasi baru internal doang, dan itu belum melibatkan dari luar. Kalau melibatkan dari luar, saya yakin akan ada temuan-temuan jauh lebih istilahnya ngeri-ngeri sedap lah gitu menurut saya. Karena apa? Di sini sudah jelas disinyalir pada saat kasus thrifting aja sudah jelas di situ kepada siapa mereka membayar para pedagang, itu sudah disebutkan, itulah oknum-oknum yang bermain. Tetapi persoalannya kan ini dari pihak Dirjen Bea Cukai sendiri mengelak terus, nah artinya malah menepis anggapan itu. Nah, menurut saya malah jadi publik bertanya-tanya itu maksudnya gimana gitu, malah harusnya melakukan satu langkah-langkah terobosan, artinya melakukan satu gebrakan yang cukup memberikan efek jera, malah kemudian seolah menutupi. Lah itu yang menyebabkan menurut saya ini hal yang perlu dievaluasi gitu loh Mbak. Jadi dalam hal ini menurut saya langkah yang paling tepat ya memang harus melalui perubahan-perubahan yang mendasar, di mana tata kelolanya harus dirubah betul dan secara transparan. Karena memang pelaku-pelaku usaha sekarang maupun masyarakat sendiri gitu ya, itu ketika ada Permendak nomor 36 mengenai itu pembatasan tentang tentengan lah barang bawaan dari luar masuk ke Indonesia, itu kemudian dimanfaatkan oleh bea cukai untuk ini kan, untuk banyak masyarakat yang dirugikan, akhirnya barang-barangnya banyak yang disita, kemudian harus membayar denda yang lebih banyak, dan ini kasus-kasus berulang-ulang seperti itu Mbak. Jadi menurut saya memang apa yang disampaikan Pak Purbaya ini saya harap tidak masuk angin gitu ya, sehingga kemudian keberaniannya ini betul-betul memang terimplementasi dengan baik, dan perbaikan tata kelolanya betul-betul menyeluruh, dan masyarakat akan puas. Karena kalau seperti ini hanya istilahnya reformasi tipis-tipis atau reformasi memindahkan hal-hal yang ini, menurut saya ya ujung-ujungnya akan kembali lagi, dan hal itu akan menyebabkan masyarakat kecewa lagi gitu loh Mbak. Secara teknis dan mekanisme itu aturannya akan seperti apa? Apakah lewat keputusan Presiden atau memerlukan revisi regulasi yang lebih luas lagi, Pak Trubus, untuk melakukan pembekuan bea cukai ini? Kalau saya sih bisa saja, menurut saya malah revisi aturannya lebih luas Mbak, meskipun bisa saja lewat kepres lah kalau misalnya ini tapi yang paling rasional gitu, lebih tepat itu kalau menggunakan revisi terhadap aturan-aturan yang ada di sini. Kemudian DPR kan bisa juga ikut membantu melakukan pengawasan, memberikan masukan juga gitu loh Mbak, dan termasuk pihak-pihak lain, masyarakat juga, termasuk juga impor ekspor, karena persoalan ini kan tidak saja yang diungkap Menteri dalam hal ini cuma under invoicing, dan ada juga mengenai harga yang dinaikkan dan sebagainya, istilah harga yang dikurangi dan macam-macam itu saja, yang itu kan istilahnya temuan yang sifatnya fenomena gunung es Mbak. Tetapi di dalamnya itu banyak sekali persoalan-persoalan yang sangat krusial untuk dibenahi, dan itu sudah diungkapkan di salah satu kali waktu pedagang thrifting ketemu DPR itu Mbak. Artinya di sini hal-hal yang lain juga sudah muncul ke permukaan sebagai bentuk penyimpangan di dalam proses pembenahan
artinya urgensi sekali untuk membenahi mengenai tata kelola di Dirjen Bea Cukai itu, Mbak. Tapi menurut Anda akan serius dilakukan? Ini ancaman serius atau hanya shock terapi saja? Singkat saja Pak Trubus. Iya, kalau saya sih melihatnya baru shock terapi kalau ini. Kalau misal belum, karena apa, belum berani membentuk satgas itu. Kalau bentuk satgas reformasi Bea Cukai, dan itu melibatkan pihak dari luar, eksternalnya harus lebih kuat gitu, sehingga di situ akan ada kontrol, ada keberanian untuk melakukan langkah-langkah sekaligus bagaimana solusi-solusi terhadap persoalan yang begitu menggunung di Bea Cukai ini. Dan ini sesuatu kan masyarakat sangat berharap sekali, Mbak, kalau akhirnya nanti ujung-ujungnya dilakukan oleh Pak Purbaya internal saja dan ujungnya gagal, malah menurut saya malah jadi bumerang, Mbak, nanti malah kontraproduktif, banyak hal yang kemudian menyebabkan masyarakat makin trustnya makin menurun. Menurut saya itu yang penting, Mbak. Ya, semoga masukan Pak Trubus ini didengar begitu ya untuk membentuk satgas nantinya. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.